FM Magetan. Sahabat Terasi, seperti apa yang sudah kita sampaikan tadi bahwa siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sediman Magetan. Dan saat ini sudah hadir narasumber kita yang mana seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa kita akan membahas satu tema yang ya tentu saja sangat bermanfaat sekali nantinya untuk menemani siang Anda hari ini, Sahabat Terasi, di mana kita sudah bersama Dr. Bambang Purwadi SPOT yang ingin bergabung atau ingin ngobrol-ngobrol, ingin bertanya langsung kepada narasumber. Silakan saja, baik lewat telepon ataupun WhatsApp ataupun SMS. Baik, kita sapa dulu. Selamat siang, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang para pendengar Rasi FM dimanapun Anda berada. Baik, kabar baik dokter ya? Alhamdulillah, sehat. Biarpun juga di suasana yang ya seperti ini Andra bisa berjumpa, ingin ngobrol-ngobrol, biarpun dengan suasana yang katakan serba terbatas ya dok ya. Iya. Biarpun serba terbatas, tapi mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan tidak ada batasnya. Baik, hari ini kita akan membahas masalah penanganan. Pada siang hari ini saya akan membahas sedikit dan sharing dengan para pendengar sekalian dengan topik penanganan ortopedi dan traumatologi pada era COVID. Betul. Tahun 2020. Jadi di era COVID ini memang ada penanganan khusus terutama pada bagian ataupun dari spesialisnya Dokter Bambang ya, masalah ortopedi seperti itu. Ya. Jadi mungkin sebagai awal dari kebersamaan kita siang hari ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai strategi pelayanan ortopedi secara umum di Indonesia. Khususnya kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Magetan, lebih khusus lagi yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Bahwa bagaimanapun juga latar belakangnya adalah kasus ortopedi tidak akan pernah berhenti. Walaupun COVID melanda dunia, pandemi COVID-19 tetap melanda dunia, tapi kasus ortopedi tetap datang, tetap ada. Karena mobilitas penduduk, mobilitas warga, mobilitas pengendara sepertinya tidak berkurang dengan signifikan. Sehingga kasus-kasus ortopedi, baik trauma, kecelakaan kerja, maupun kasus-kasus ortopedi non-trauma pun ternyata masih cukup banyak di Magetan. Dan sebagai penyelenggara kesehatan, khususnya RSUD Dr. Saidiman Magetan, di bidang ortopedi dan traumatologi juga harus kita sesuaikan dengan COVID-19 ini. Sehingga strategi pelayanan ortopedi di RSUD Magetan juga kita sesuaikan bahwa kita tetap menerima pasien ortopedi dan traumatologi, tetap kita kerjakan, tetap kita layani dengan khusus. Maksudnya khusus itu pasien ketika datang di UGD tetap kita layani, kita selamatkan, kita lakukan resusitasi seperti protokol-protokol sebelumnya yang sudah ada. Tetapi kita tambah dengan bagaimana men-screening pasien-pasien yang ada di rumah sakit ini untuk kita pilah sejak awal, sehingga kita bisa melakukan protokol pengobatan itu dengan benar, sehingga pasien aman dan para tenaga kesehatan yang ada juga aman. Maksudnya tidak tertular atau terkontaminasi
oleh virus corona atau COVID-19 ini. Sehingga kita lakukan triase di UGD, kita pisahkan mana yang pasien beresiko COVID maupun tidak dengan lakukan screening. Kemudian dari screening tersebut kita lanjutkan dengan foto rongsen torak untuk kita lihat juga bagaimana kondisi toraknya, paru-parunya. Kemudian kita lakukan rapid test. Itu semua ada guideline, ada prosedur yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Kemudian latar belakang yang kedua adalah sesuai dengan keputusan dari pengurus pusat PABOI. PABOI itu Persatuan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia, bahwa kita sebagai ahli bedah ortopedi di masa COVID ini dianjurkan untuk hanya mengerjakan pasien-pasien yang sifatnya emergensi. Untuk elektif bukan kita batalkan, tapi kita tunda. Sampai kapan? Sementara ini kita tunda dulu sampai memang kita siap untuk bisa melakukan operasi dengan aman. Aman ini adalah aman untuk pasien yang utama, dan yang utama kedua adalah aman untuk para tenaga kesehatan yang terlibat. Kemudian untuk para pendengar sekalian tidak perlu khawatir, karena RSUD Magetan tetap menerima dari pasien-pasien yang sifatnya emergensi. Jadi pasien emergensi tetap kita lakukan prosedur sesuai dengan yang ada sebelumnya, tetapi dengan kewaspadaan khusus, yaitu para tenaga kesehatan kita melakukan screening dari depan dengan menggunakan APD. Dengan grade-grade APD, ada grade 1, ada level 1, level 2, level 3, disesuaikan dengan tempat pelayanan yang ada. Kemudian untuk kamar operasi kita juga sudah melakukan banyak modifikasi berkaitan dengan COVID ini, baik dalam sistem maupun sarana prasarana, sehingga bisa mengurangi resiko morbiditas maupun mortalitas maupun penularan terhadap pasien yang sehat maupun yang bebas COVID maksudnya, maupun juga terhadap penularan terhadap tenaga kesehatan. Dan secara umum ada hal-hal yang nanti akan saya sampaikan mungkin di akhir sesi ini. Ada pesan untuk para pendengar mengenai ortopedi dan traumatologi, nanti akan saya sampaikan di akhir ini. Sementara itu dulu untuk pembukanya. Ya. Jadi intinya adalah bagian ataupun layanan traumologi, ya, ortopedi dan traumatologi. Ortopedi dan juga traumatologi ini di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sediman juga masih tetap melayani, dokter, ya. Ya, jadi kita tetap bagaimanapun juga sesuai dengan arahan dari pengurus pusat PABOI bahwa kita masih tetap melakukan layanan ortopedi, tetapi kita selective patientnya sangat ketat. Jadi maksudnya selective patient itu pasien-pasien kita seleksi dengan baik, sehingga kasus yang sifatnya elektif itu kita tunda dulu. Elektif itu apa, dok? Misal seperti kalau saya mau lepas pen nih, dok. Nah, itu nanti dulu lah. Ini masih bisa ditunda. Jadi sifatnya masih katakan bisa ditunda dalam batas waktu yang mungkin agak panjang ya kalau lepas pen gitu ya. Ya. Enggak sesegera mungkin katakan. Iya, memang. Jadi kita lakukan decision, tetap medical decision itu kita lakukan, kita kedepankan. Jadi jangan sampai penundaan itu membuat kerugian kepada pasien. Jadi tetap kita profesional. Jadi kita mengerjakan yang emergency case, kasus yang memang emergency tetap kita lakukan dengan protokol COVID-19. Kemudian untuk kasus-kasus yang sifatnya elektif, ini sementara memang saya masih tunda, sehingga data yang saya kolektif itu selama 3 bulan terakhir ini jumlah operasi kita memang saya turunkan hingga 50% dari operasi di masa-masa sebelum COVID, karena yang 50% ini ternyata adalah yang elektif ternyata. Elektif itu yang saya kerjakan itu saya tunda dulu. Tapi yang emergensi ternyata memang masih cukup banyak kasusnya, karena memang mobilitas penduduk, kendaraan sepeda motor tetap banyak yang ada di masyarakat. Iya, karena memang mungkin yang bersifat emergensi ya sifat yang kayak kasus-kasus kecelakaan atau ya kasus-kasus trauma, patah tulang terbuka, cedera kepala, trauma torak, trauma abdomen. Ya, kemudian ada juga seperti yang
sendinya mengsle. Nah, hal seperti itu ya tetap kita kerjakan. Memang harus sesegera ya. Ya, istilahnya emergency seperti itu. Betul. Walaupun sebenarnya saya menginginkan sekali pada para pendengar sekalian itu lebih baik tinggal di rumah ya, katanya stay at home ya, atau work from home atau apapun itu. Yang penting tujuannya adalah untuk mengurangi penularan ya, mengurangi mobilitas yang nanti hasil akhirnya adalah untuk mengurangi penularan dan juga jangan sampai sakit. Karena kalau sampai sakit ke rumah sakit, namanya juga rumah sakit, pastinya tempatnya orang sakit, apalagi di Rumah Sakit Magetan merupakan salah satu rumah sakit rujukan COVID, sehingga pastinya kita juga akan merawat pasien-pasien yang COVID-19. Nah, ini dok, sejauh ini dok, untuk di Rumah Sakit Umum Dr. Saidiman, untuk kasus yang emergensi itu, katakan tadi 3 bulan terakhir ya. Ini apakah ada peningkatan atau ada penurunan dari sebelumnya? Berdasarkan data yang saya kolektif ya, data mulai dari awal ya, saya mulai bekerja di sini tahun 2017, bahwa data untuk kasus-kasus emergency case kita tetap ya. Tetap. Jadi ya berarti memang jumlah trauma yang ada di Magetan ini relatif tetap. Mobilitas penduduk berarti memang, saya tidak, ini asumsi ya, berarti masih cukup tinggi karena melihat kasus yang saya operasi juga masih banyak. Makanya harapan saya mudah-mudahan tidak ada yang jatuh lagi gitu ya, maksudnya itu jadi aman. Dari sekian kasus itu orang Magetan atau dari daerah lain? Kebanyakan? Bukan kebanyakan, hampir lebih dari 90% itu adalah Magetan ya. Dari maksudnya domisili Magetan. Ya teman ya, saudara-saudara kita sendiri dari Magetan. Jadi memang untuk kasus-kasus ortopedi trauma itu saya katakan masih relatif tetap berdasarkan data yang saya kolektifkan. Jadi intinya memang nggak ada perubahan dari sebelumnya, sebelum COVID ya, sampai 3 bulan terakhir ada istilahnya wabah COVID-19. Ya, kita kan dulu di awal-awal COVID, jadi bulan-bulan Maret April Magetan ini cukup sepi ya. Jadi saya sebagai dokter ini bagaimana tetap tidak bisa work from home, karena gimana saya mau work from home ya. Jadi akhirnya saya mengamati bahwa sebenarnya masyarakat Magetan ini kesadarannya cukup baik, ditandai dengan sepinya jalan ya. Tetapi mengingat kasus-kasus kita sepertinya mungkin data yang ada di internet itu banyak ya, yang udah share itu akhirnya kan menunjukkan kalau Magetan ini relatif landai gitu ya. Tetapi tetap kita memiliki jumlah kasus yang tinggi dibandingkan tetangga kita, yaitu di Ngawi, Madiun, Ponorogo kita masih relatif tinggi, sehingga tetap bagaimana juga arahan dari gugus tugas COVID Kabupaten Magetan bahwa hindari kerumunan, salah satunya dengan hindari pergerakan, tetap di rumah, bekerja dari rumah bila memungkinkan, itu tetap sebaiknya kita laksanakan. Jadi mungkin ini adalah satu hal yang harus dipahami juga buat Anda saudara yang di Magetan dan sekitarnya. Biarpun katakan tadi landai, tapi ya paling tidak kita bisalah samakan dengan daerah tetangga. Ya, jadi yang di Magetan memang. Kalau kita ngomongin masalah Ponorogo, Madiun juga kan mungkin kalau dibandingkan dengan Magetan sedikit lebih rendah ya. Oke, memang bagaimana juga kita bilang presentasi ya. Jadi kita lihat bahwa Magetan ini penduduknya kurang lebih 700.000 kurang lebih 700.000 ingat saya. Jadi penduduk Magetan ini memang luas wilayahnya lebih sempit dibandingkan dengan Ngawi, Madiun dan Ponorogo. Jadi dengan jumlah penduduk yang memang relatif sedikit, kalau kita persentase dengan jumlahnya cukup banyak. Dan juga kita memiliki klaster ya, kemarin ada klaster Temboro, kemudian Sampurna yang datang dari Surabaya dan sebagainya, kan juga ada 2 yang dirujuk ke Magetan. Jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya COVID-19 di Magetan ini memiliki prevalensi yang cukup tinggi. Angka kejadian itu tinggi karena jumlah penduduk kita yang relatif lebih kecil dibandingkan kabupaten lain, sehingga kita harus tetap waspada. Dan juga kita harus mewaspadai adanya perkembangan yang ada di kabupaten sekitar secara sempit aja. Karena Ngawi, Madiun, Ponorogo mudah-mudahan mereka tidak tumbuh angkanya, karena dengan jumlah
populasi yang begitu lebih besar dari lebih kita, besar, ya. Betul. Jadi mudah-mudahan mereka segera menuju peaknya, menuju puncaknya, sehingga kita pun juga akan, karena nanti seperti pingpong fenomen ya. Jadi kalau di sini tinggi, sana rendah, ganti sana tinggi, kita mau rendah, nanti akhirnya terjadi. Nah, hal-hal seperti itu tetap kita kurangi dengan apa tadi? Ya, semuanya kita kurangi pergerakan kita. Ya. Itu. Jadi intinya tetap kalau memang nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah. Nggak usah keluar rumah dulu. Sampai kapan ya? Sampai semuanya normal. Betul. Jadi nanti seperti yang telah disampaikan oleh, kita lihat di media massa ya, itu kan ada banyak istilah new normal ya. New normal ini kita harus tetap ikuti sesuai dengan anjuran dari pemerintah Kabupaten Magetan. Anjuran dari gugus tugas. Kalau memang belum saatnya new normal ya kita tetap harus menahan diri dulu. Jadi sampai ada arahan yang jelas, petunjuk yang jelas dari pemerintah ya, secara umum pemerintah yang harus kita anut, itu harus kita ikuti. Baik. Nah, tentu kita akan membahas masalah yang lain tentu saja dengan sesuatu yang berkaitan dengan masalah ortopedi juga trauma. Ya. Jadi nanti saudara yang ingin bergabung silakan, tapi sabar dulu. Kita nanti akan balik lagi selepas beberapa informasi. Kan 6 hal itu silahkan datang ke ortopedi terdekat, ke pusat kesehatan terdekat, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit secara langsung untuk memeriksakan diri. Apa itu 6 hal itu yang perlu kita waspadai? Yaitu yang pertama, kalau ada kecurigaan patah tulang dengan atau tanpa luka terbuka, itu silahkan. Malah dianjurkan sekali, diharapkan sekali untuk segera mungkin menuju ke pusat kesehatan terdekat. Kemudian yang kedua, kalau ada infeksi tulang atau sendi yang ditandai dengan adanya kemerahan di kulit, bengkak pada sendi, dan badannya ini demam, ya, greges katanya orang Jawa ya. Kalau ada hal seperti itu silahkan, bahkan dianjurkan untuk segera menuju ke pusat kesehatan terdekat. Kemudian tanda yang ketiga, kalau ada dislokasi, bahasa medisnya, bahasa awamnya pergeseran sendi, atau lebih orang awamnya pemagetan jadi ini ngomong mengsli. Nah, silahkan datang ke tempat kesehatan terdekat. Kemudian yang keempat, kalau ada nyeri hebat yang tiba-tiba pada otot atau tulang yang ternyata tidak reda setelah diminumi obat mereda nyeri seperti biasa, itu berarti ada special attention juga. Silahkan untuk datang ke pusat kesehatan terdekat. Kemudian yang kelima, kalau ada kelemahan pada anggota gerak yang sifatnya mendadak, disertai dengan adanya gangguan buang air besar dan atau buang air kecil, itu juga segera menghubungi atau berobat ke pusat kesehatan terdekat. Kemudian yang keenam, hubungi dulu rumah sakit atau rumah sakit terdekat. Kira-kira bisa enggak kalau kontrol, atau bagaimana kontrol pasca operasi. Jadi untuk pasien-pasien yang kita operasi, itu tetap kita rawat luka, kita evaluasi secara rutin sesuai dengan protokol yang ada, tetapi dengan special attention tadi. Jadi kita biasanya untuk pasien yang ada di poli, kita anjurkan pakai masker, cuci tangan dahulu, jangan diantar oleh banyak orang, karena biasanya kasus ortopedi ini unik. Maksudnya unik itu yang sakit satu, yang mengantar bisa 4-5 saudara ya, karena memang untuk kasus-kasus ortopedi ini, misal contoh ada kasus untuk patah tulang kaki, kan pasiennya jelas tidak bisa berjalan dengan sempurna, sehingga diantarlah oleh beberapa anggota keluarga. Nah, ini sebisa mungkin kita efisienkan, karena kembali ke awal bahwa si era Covid ini sebaiknya kita mengurangi kumpul-kumpul ya, atau bergerombol. Iya, karena bagaimana juga rumah sakit tempatnya juga terbatas, sehingga kita harus bisa mengupayakan penataan tempat ruang tunggu yang sedemikian rupa sehingga bisa mengurangi perkumpulan adanya gerombolan-gerombol ya. Jadi atau kumpul, atau istilahnya duduk berdekatan, karena kita
paling tidak harus lakukan physical distancing ya, atau social distancing juga dengan jarak tertentu 1,5 meter, 2 meter, sehingga semuanya itu adalah untuk pasien safety. Jadi pasien aman, tenaga kesehatan aman, kita semua bisa terhindar dari COVID-19 ini. Jadi intinya adalah bagi pengantar, karena memang kemarin juga sudah disampaikan untuk jumlah penunggu ataupun keluarga pasien yang harus mendampingi dibatasi seperti itu, Dok ya. Ya, jadi sejak awal pandemi kita sudah membuat kebijakan bahwa untuk pasien yang dirawat itu hanya boleh ditungguin oleh 1 dulu awalnya ya. Kemudian mungkin kita perkenalkan 2, tapi sebenarnya 1 itu lebih baik. Kemudian mengurangi lalu lalang banyak orang di rumah sakit. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin di awal tadi, jadi tidak boleh dijenguk. Ya, jadi di rumah sakit kita sangat batasi sekali para masyarakat yang ada di rumah sakit, karena sekali lagi di awal bahwa penyakit ini menyebar karena adanya mobilitas. Sehingga kalau mobilitas itu semuanya didiamkan dulu, mungkin ya virus itu akan dimodulasi oleh tubuh sendiri sehingga akan mati ya, sehingga penularan juga tidak terjadi. Jadi intinya masyarakat juga harus memahami ya. Jadi yang mau jenguk-jenguk kayak sebelum kasus COVID banyak yang tetangga besuk atau sekarang tidak boleh ataupun istilahnya memang dibatasi, masyarakat juga harus memahami akan hal itu kan gitu, Dok. Ya. Jadi memang COVID-19 ini sangat luar biasa dampaknya buat tatanan kehidupan yang ada di masyarakat ya. Seperti kita ketahui bahwa kita tidak bisa, kalau bisa itu menghindari bertatap fisik ya, sehingga nanti para yang ingin membesuk ini, keluarga yang membesuk ini mungkin cukup dengan media sosial kali ya. Ya. Jadi itulah namanya pergeseran tatanan kehidupan. Jadi kita harus berpikiran baik ya. Kita tidak boleh seudon, saya kok tidak ada yang menjenguk, saya kira kita tidak boleh. Jadi semuanya kita harus penuh dengan kesadaran, termasuk masyarakat juga yang sakit menyadari situasi, yang mau menjenguk juga menyadari dengan situasi, sehingga mungkin sarana-sarana seperti media sosial bisa kita gunakan untuk bersosialisasi. Karena memang ya sekarang sudah sangat dimudahkan sekali dengan adanya sosial media. Betul. Dan melihat kondisi yang ada, masyarakat Magetan saya sangat appreciate karena tingkat kesadarannya relatif tinggi. Jadi untuk tidak menjenguk, betul rumah sakit ini sepi ya, tidak ada yang menjenguk ya. Dan juga para rekan-rekan security, para tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit juga, mereka tidak lelah untuk terus memberikan nasihat, memberikan suatu edukasi kepada pasien dan keluarganya, sehingga tercipta suatu suasana yang aman ya terhadap COVID-19 ini. Sehingga alhamdulillah sih, insya Allah sampai sekarang saya belum pernah melihat adanya suatu nosocomial infection ya, nosocomial infection di rumah sakit yang diakibatkan oleh COVID-19. Jadi intinya semuanya bisa diatasi seperti itu, Dok ya. Ya, itu semua berkat bantuan dan kesadaran dari masyarakat Magetan. Karena beberapa kasus yang di Magetan kemarin juga kabar baik dan kabar baik terus. Jumlah pasien positif dengan yang sembuh lebih banyak yang sembuh seperti itu. Ya, alhamdulillah. Itu semua berkat, itu semuanya merupakan peran serta dari seluruh masyarakat Magetan, baik tenaga kesehatan, penyelenggara pemerintahan, yang mengambil keputusan, para beliau-beliau yang ada di atas, itu semuanya merupakan suatu kolaborasi yang luar biasa, sehingga memberikan angka yang tadi, angka sembuhnya itu lebih banyak daripada yang positifnya. Jadi insya Allah kita menuju jalan yang, berada di jalan yang benar untuk menuju suatu tatanan baru ya. Karena bagaimana juga mungkin COVID ini tidak akan pernah bisa hilang dari dunia, karena dia
virus corona ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Cuma yang model yang baru ini yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini sepertinya kan suatu virus yang baru ya. Itu informasi. Ya. Jadi intinya Sobat Terasi, jadi tetap perhatikan yang namanya protokol kesehatan, ya kan? Jadi mudah-mudahan lah nanti kita ya bareng-bareng dari diri sendiri, dari keluarga, dari kita semua nantinya bisa menangkal. Seperti itu Dok ya. Iya. Jadi ya berawal dari diri sendiri kan. Betul. Memang kita tidak akan pernah bisa menghindar dari yang namanya COVID-19. Tapi sebisa mungkin, karena bagaimana juga ini kan viral infection ya, infeksi virus. Namanya infeksi virus ya. Virus itu hepatitis itu virus ya, penyakit varicella cacar air itu juga virus ya. Kemudian virus itu sebenarnya ada 3 hal ya yang utama dalam bisa menyebabkan suatu manifestasi klinis yang ada di tubuh manusia itu, karena ada 3 hal utama. Satu adalah host respon, jadi bagaimana tubuh manusia ini merespon adanya virus. Yang kedua adalah viral load, jadi seberapa banyak sih virus itu menginfeksi tubuh manusia. Dan yang ketiga, hal ketiga adalah mengenai virulensi dari virus itu sendiri. Virulensi itu keganasan. Jadi di era pandemi ini kita harus bisa membuat suatu host respon yang baik. Di tubuh manusia itu harus memiliki imunitas yang baik dengan cara istirahat cukup, pola hidup sehat, kemudian makan yang bergizi. Kemudian poin yang kedua adalah kita harus bisa mengurangi viral load yang masuk ke dalam tubuh kita. Caranya dengan apa? Pola hidup bersih sehat, cuci tangan, pakai sabun, pakai hand sanitizer, kemudian pakai masker, hindari mobilitas yang memang mungkin tidak diperlukan. Itu semuanya adalah untuk mengurangi viral load yang masuk kepada tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah mengenai virulensi. Insya Allah virus yang ada di Indonesia ini mudah-mudahan, saya berharap sekali virulensinya tidak terlalu ganas ya, sehingga memiliki angka mortalitas yang rendah. Walaupun sebenarnya 3 hal tadi, yaitu host respon, viral load, sama virulensi ini memiliki 3 hal yang saling berkaitan. Jadi mari kita jaga keseimbangan dengan viral load yang rendah, virulensi yang insya Allah tidak terlalu ganas, kemudian host respon yang baik. Insya Allah kita tidak menunjukkan manifestasi klinis ke arah COVID-19. Jadi itulah mungkin yang tadi sampaikan, yang sekarang akan menjadi yang namanya kehidupan yang baru. Kayak yang tadi pola hidup yang bersih tadi ya. Iya. Yang tadi biasanya nggak pernah, jarang-jarang cuci tangan, ya kan? Sekarang rajin-rajin cuci tangan. Betul. Terus kemana-mana pakai masker. Itu adalah mungkin nantinya akan menjadi tatanan baru ataupun satu kebiasaan baru hidup manusia. Iya. bisa jadi. Kira-kira begitu ke depannya. Jadi masyarakat akan lebih sadar tentang kebersihan, gaya hidup yang lebih sehat seperti itu. Ya. Jadi agar daya tahan tubuh, imunitas tubuh juga akan lebih bagus kan, seperti itu Dok ya. Betul, dan semua itu harus kita balut dalam suatu balutan doa ya. Jadi bagaimanapun juga. Ya, termasuk katakan sebuah ikhtiar. Betul. Ikhtiarnya kita kan seperti itu ya. Kalau kita sakit ya nggak tahu kan yang bukan yang di atas. Yang penting kita sudah berikhtiar, saatnya bertawakal ya. Jadi bertawakal itu kita mulai dari awal dulu ya. Sebelum berikhtiar pun biasanya kalau saya sudah bertawakal dulu. Jadi maksudnya doa memang merupakan yang utama. Manusia ini hanya, kalau dilihat di alam semesta itu hanya sebutir debu kali ya. Jadi kita tuh semuanya itu adalah ikhtiar, tapi doa tetap harus kita kedepankan. Tetap lakukan. Ya. Gitu. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID-19 ini dari muka bumi. Ya. Baik, kita akan berlanjut. Kita nanti akan masih lanjutkan lagi obrolan kita Dok. Dan tentu saja kita masih ada waktu. Jangan kemana-mana, saudara, tetap berada di 90,6. Muka bumi saat itu penuh dengan payung.
Radio lawan COVID-19. Saudara kasih, waktu kita tinggal sedikit lagi. Dokter mungkin mau menyampaikan satu hal yang mungkin sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan siang hari, monggo. Ya, terima kasih para pendengar sekalian yang setia pada Rahasia FM pada siang hari ini. Bahwa di akhir penghujung dari pertemuan ini saya ingin memberi pesan take home message para pendengar sekalian bahwa satu, kita harus bisa pola hidup bersih sehat untuk bisa menangkal COVID-19 ini. Yang kedua, hindari pergerakan, hindari keluar rumah bila memang tidak terpaksa. Kemudian yang ketiga, tetap jaga kesehatan. Yang keempat adalah pesan saya 6 tadi, bahwa sebaiknya panjenengan menunda ke ortopedi kecuali ada curiga patah tulang, ada infeksi tulang disertai dengan bengkak kemerahan di sendi, atau ada demam, kemudian ada curiga mengsle atau dislokasi pada sendinya, ada tiba-tiba nyeri hebat tulang, kemudian ada tiba-tiba kelemahan gerak anggota badan, tiba-tiba ada gangguan buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian bila Anda ingin kontrol untuk perawatan luka setelah operasi, silakan. 6 hal tersebut silakan untuk menuju ke pusat kesehatan terdekat atau ke Rumah Sakit Umum Dr. Saidiman Magetan. Kemudian selanjutnya bahwa mari kita tetap menjaga kesehatan, stay healthy dengan pola hidup bersih sehat, dan jangan lupa selalu memakai masker. Kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi, dan juga mudah-mudahan kita semuanya selamat dari pandemi COVID-19 ini. Sementara demikian, mudah-mudahan sehat semua, dan kalau bisa jangan sampai ketemu saya di rumah sakit, ya. Jadi jaga kesehatan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Bambang yang sudah menemani kita siang hari ini. Semoga saja apa yang sudah disampaikan bermanfaat tentu saja untuk sahabat Terasi. Pesan terakhir sama buat sahabat Terasi tadi dari Dokter Bambang, jangan sampai ketemu di rumah sakit. Jadi saya berharap sehat semua. Harapannya ya. sehat semuanya, kan begitu Dok ya. Bukan apa-apa sih kan. Iya. Oke, semoga saja bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lebih menyenangkan, Dokter, dengan tema-tema yang tentu saja menarik untuk diikuti. Dan terima kasih banyak sudah mampir ke radio. Baik, sahabat Terasi, demikian obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Andra, meski tuntaskan dulu kebersamaan kita hari ini juga. Ketemu lagi di kesempatan yang lebih menyenangkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.